Kali ini kita harus bersama-sama menahan napas. Karena apa yang terjadi di Aceh bukan sekedar banjir atau longsor biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang membuka mata kita tentang betapa rentannya sebuah daerah ketika alam mengamuk dan negara harus hadir tanpa syarat. Ribuan rumah terendam, jembatan runtuh, sawah dan bendungan hancur, logistik terputus, dan puluhan ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan tangan kosong. Beberapa hari belakangan ini, Aceh berduka, tapi negara tidak tinggal diam. Di tengah kegelapan itu, muncul sosok Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke lapangan. Bukan sekedar tinjauan, bukan sekedar kunjungan simbolik, tapi memimpin dari garis depan. Ini bukan cerita politik, ini cerita tentang kepemimpinan di saat bangsa membutuhkannya dan Prabowo hadir, menembus gelapnya malam di Aceh demi menyelamatkan warganya sendiri. Bayangkan, seorang presiden tiba di Aceh menjelang malam, pukul 19:17 waktu Indonesia Barat, dan langsung turun di Lanut Sultan Iskandar Muda. Prabowo datang bukan langsung ke kantor gubernur, bukan ke ruang rapat resmi, melainkan ke posko pengungsian. Inilah simbol bahwa negara harus ada di tengah rakyat, bukan jarak ratusan kilometer di ruang ber-AC. Di ruang posko pengungsian sudah menunggu para menteri dari Mensesnek, Prasetyo Hadi, Menko PMK, Pratikno, Menhan, Sejafri Samsudin, hingga Mendagri, Tito Karnavian, dan ESDM, Bahlil Lahadalia. Semua berdesakan di posko yang menjadi nadi dari seluruh penanganan bencana. Rapat langsung dipimpin Prabowo. Tanpa jarak, tanpa protokol yang rumit. Di sini terlihat jelas Prabowo tidak berbicara seperti presiden yang menjauhi masalah, tapi seperti komandan lapangan yang ingin mengetahui detail paling kecil dari bencana ini. Rapat membahas penanganan darurat, inventarisasi kerusakan, dan rehabilitasi jangka menengah. Tapi di balik itu semua ada nada tegas yang tidak pernah lepas dari wajah Prabowo. Negara harus bergerak, bukan berdiskusi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau biasa disebut Mualem, menyampaikan laporan yang tanpa dipoles, tanpa dihiasi diplomasi. Ia menyampaikan bahwa para pengungsi mulai terkena penyakit kulit, gatal-gatal, dan minim obat oles. Pakaian pun banyak yang tidak punya lagi, hanya yang menempel di badan saat banjir datang. Lalu ada masalah di dapur umum, gas 3 kilo mulai langka, hingga makanan untuk ribuan orang terancam, dan harga pokok melonjak gila-gilaan. Telur satu papan bahkan mencapai 100.000 rupiah. Inilah momen di mana pemerintah daerah mengaku perlu adanya intervensi negara, dan Prabowo menjawab tanpa retorika, tanpa gaya politik, tapi kebijakan nyata. Secara tegas di hadapan para menterinya, Prabowo memerintahkan untuk memprioritaskan obat-obatan, pakaian harus disediakan, solidaritas publik dikerahkan, data kerusakan harus akurat. Lalu Prabowo menegaskan satu hal, semua lembaga harus bersatu untuk rakyat. Inilah bagian paling penting dari rapat itu, 7 langkah strategis dari Prabowo yang langsung menggerakkan negara untuk menangani bencana di Aceh. Pertama,
menggerakkan TNI AD untuk membangun jembatan. Prabowo menugaskan KCAD Jenderal Maruli Simanjuntak untuk memimpin pemulihan jembatan di seluruh Aceh. Instruksi ini penting. Tanpa jembatan, logistik mati total. Kedua, listrik harus menyala secepatnya. Prabowo menanyakan progres pada Menteri ESDM dan menegaskan bahwa lampu di rumah sakit dan dapur umum adalah urat nadi keselamatan. Ketiga, keputusan bersejarah. Hapus utang kur petani berdampak. Inilah momen yang menggentarkan masyarakat Aceh. Utang kur petani dihapus total. Langkah ini sangat langka dalam sejarah Republik Indonesia. Dan itu muncul dari pengamatan langsung Prabowo terhadap kerusakan sawah dan bendungan. Keempat, peringatan keras Prabowo kepada siapapun untuk tidak ada yang boleh mengambil untung dari bencana. Di depan para menteri, Prabowo menegaskan standar etis baru. Dana bencana adalah amanah, bukan ladang menyimpang. Kelima, dokter harus digerakkan, baik TNI maupun sipil. Prabowo meminta Menkes untuk menggerakkan Inter dan Koas agar bisa mengisi kekurangan tenaga kesehatan di Aceh. Keenam, perbaikan mekanisme drop bantuan lewat udara. Setelah viral video beras jatuh dari helikopter, Prabowo menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus menggunakan parasut dan sling rope agar lebih manusiawi. Ketujuh, sikap tegas terhadap pejabat daerah yang hilang dari lapangan. Kasus Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat rakyatnya tergenang banjir menjadi sorotan. Prabowo mengingatkan, jika lari dari tugas, maka akan diproses secara tegas. Ini bukan ancaman, ini standar baru. Profesor Gun-Gun Herianto menyampaikan analisis menarik tentang manuver yang dilakukan Prabowo. Menurutnya, selama ini banyak pejabat menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan. Tapi ketika presiden turun langsung, panggung itu runtuh. Yang terlihat hanya pekerjaan dan bukan gimmick. Inilah yang terjadi di Aceh. Ada 3 dimensi kepemimpinan Prabowo dalam krisis Aceh. Pertama, kepemimpinan simbolik, hadir di lapangan. Kedua, kepemimpinan operasional, menyentuh hal teknis secara detail. Ketiga, kepemimpinan etis, menaatkan standar moral bagi pejabat. Jika kita rangkum, maka kepemimpinan Prabowo di Aceh terdiri dari 3 kata: responsif, tegas, humanis. Presiden tidak hanya melihat, tapi menggerakkan. Tidak hanya memberi instruksi, tapi memimpin. Tidak hanya menegur, tapi memberikan solusi. Bagi warga Aceh yang sedang berjuang, kehadiran negara adalah harapan. Dan dalam pekan ini, Prabowo menjawab harapan itu dengan tindakan nyata. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Aceh bukan hanya kisah tentang banjir atau longsor, tapi juga kisah tentang seorang presiden yang memilih turun sendiri ke tanah lumpur, membelah malam, dan memimpin negara langsung dari posko pengungsi. Prabowo menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal rapat di ruang ber-AC atau kamera resmi yang mengikuti kemanapun ia pergi. Kepemimpinan adalah soal hadir saat rakyat dalam titik terlemahnya, membuat keputusan paling berat dalam waktu paling singkat, dan memberikan rasa aman di tengah kekacauan. Klik like, komen, dan share agar bisa terus mengikuti perkembangan di Aceh, sekaligus menjadi bagian dari Bicara Bangsa.